Di rumah keluarga Xia Cuksue melangkah ke aula dan menghentikan seorang pelayan kecil, berbicara dengan suara dingin. "Kamu, bawa Mo Sang Fei kepadaku. Seperti yang Anda perintahkan Nona Sulung." Pelayan kecil buru-buru pergi setelah menerima perintahnya. Tidak lama kemudian, Mo Sang Fei, mengenakan pakaian bela diri, menemani pelayan kecil saat dia masuk ke ruangan. Ketika dia melihat Mo Sang Fei, ekspresi kejam Xia Cuksue yang awalnya perlahan menghilang. Dia tersenyum lembut ketika dia bertanya, "Feier, kamu sudah lama berada di rumah keluarga Xia kan?" Mo Sang Fei tercengang. "Sudah 6 tahun." Dia menjawab dengan cemberut. 6 tahun. Xia Cuksue tersenyum ringan sebelum dia perlahan bangkit dan mendekati Mo Sang Fei. "Selama 6 tahun terakhir, kamu telah tinggal di sisiku dan melindungiku. Aku benar-benar berterima kasih atas jasamu, jadi aku ingin memberikan gadis pelayan setiaku, Xiao Yu, kepadamu sebagai tunanganmu. Bagaimana menurutmu?" "Apa?" Mo Sang Fei tercengang dan ekspresinya berubah drastis. "Ini tidak akan berhasil, aku sudah memiliki seseorang yang aku cintai. Aku tidak bisa menikahi wanita lain." Wajah Xia Cuksue yang awalnya tersenyum langsung berubah menjadi es. Matanya berkedip dengan cahaya dingin ketika dia berkata, "Mo Sang Fei, apakah menurutmu peringkat gadis pelayanku tidak signifikan sehingga dia tidak cukup baik untukmu? Tidak perlu bagimu untuk mengatakan apa-apa lagi, masalah ini telah diputuskan. Dalam beberapa hari aku pribadi akan membuat persiapan untuk pernikahanmu. Anggap saja itu hadiahku untukmu karena telah melindungiku selama ini. Maafkan aku." Mo Sang Fei perlahan menutup matanya. Setelah jeda yang lama, dia membukanya lagi dan menatap Xia Cuksue sambil berkata, "Aku khawatir aku harus mengkhianati sikap kasih sayangmu. Hatiku sudah menjadi milik putri kecil. Aku tidak akan menikahi orang lain selain dia." Mo Sang Fei. Xia Cuksue menggelengkan kepalanya saat dia menghela nafas. "Kamu bukan lagi tuan muda dari keluarga Mo? Apakah kamu pikir kaisar akan memberikan putrinya sendiri kepadamu sebagai istrimu? Aku juga tidak tahan melihatmu menanggung penderitaan ini pada akhirnya. Ada apa dengan gadis pelayanku? Jika kamu masih seorang tuan muda dari keluarga Mo, posisinya yang rendah memang tidak akan cukup baik untukmu. Namun kamu sekarang adalah pengawal keluarga Xia. Seorang pengawal sangat cocok untuk seorang gadis pelayan yang lebih dari cukup untuknya. Meskipun kita tidak memiliki hubungan darah, kamu adalah sepupu saudara tiriku, jadi aku yang harus mengatur urusan pernikahanmu." Yang dia maksudkan hanyalah seorang pengawal seperti Mo Sang Fei yang hanya bisa disamakan dengan seorang gadis pelayan, namun dia bertingkah seperti katak yang ingin makan daging angsa dengan bermimpi menikahi seorang putri. Itu adalah mimpi idiot. Ekspresi Mo Sang Fei perlahan menjadi dingin. Dia mengejek dan menjawab, "Xia Cuksue, aku memang sangat berterima kasih kepada keluarga Xia karena membawaku di tahun itu. Namun ini tidak berarti bahwa aku telah dijual kepada keluarga Xia.
Aku telah setuju untuk menjadi pengawalmu karena persahabatan keluarga Xia terhadapku. Ini tidak berarti bahwa kamu memiliki hak untuk memutuskan dengan siapa aku dapat menikah. Mo Sangfei. Mata Xia Cuksue tenggelam, dia tidak ingin membiarkan persatuan Mo Sangfei dan putri kecil terjadi. Alasan utamanya adalah karena keluarga kekaisaran memiliki kekuatan besar, dan jika Mo Sangfei benar-benar menikahi putri kecil, dia tidak perlu lagi memberikan hidupnya dengan sia-sia kepada keluarga Xia. Alasan lainnya adalah karena Mo Sangfei terkait dengan pelacur Xia Ruoyun, sehingga dia tidak akan pernah mengizinkannya menikahi wanita yang dicintainya. Dia ingin pria ini menderita selama sisa hidupnya dengan ditolak dengan cinta dalam hidupnya. Jika ada orang yang harus dibenci oleh Mo Sangfei, itu adalah Xia Ruoyun. Adalah kesalahannya bahwa dia tidak bisa menikahi wanita yang dia cintai. Pernikahan selalu menjadi pertandingan yang dibuat atas perintah orang tua kita. Kedua orang tuaku sudah meninggal, oleh karena itu aku akan menentukan pernikahanku dengan caraku sendiri. Kamu hanyalah orang dari generasiku, apa hakmu untuk membuat keputusan untukku, untuk membuatku menikahi seorang gadis pelayan? Itu adalah hakku sebagai tuanmu. Aura di dalam Xia Cuksue bergerak saat dia memelototi Mo Sangfei dengan dingin. Aku akan bertanya padamu sekali lagi, maukah kamu menikahi gadis pelayanku atau tidak? Jika kamu tidak menikahinya, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hari ini. Mo Sangfei melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa gila, bibirnya melengkung menjadi senyum dingin ketika dia berkata, Xia Cuksue, aku telah tinggal di keluarga Xia untuk membalas kebaikanmu, namun aku tidak pernah berpikir bahwa kamu, yang selalu tampak baik di mata dunia, akan benar-benar menunjukkan moralitas dan perilaku seperti itu. Anggap aku telah buta terhadap sifat aslimu di masa lalu, itulah mengapa aku telah melindungimu begitu lama. Sekarang aku menyatakan bahwa aku ingin berpisah dari keluarga Xia dan mendapatkan kembali kebebasanku. Mo Sangfei, aku ingin melihat apakah kamu benar-benar dapat pergi hari ini. Seketika banyak sosok masuk dari luar ruangan, dan mengelilingi Mo Sangfei dalam lingkaran yang rapat. Bibir Mo Sangfei melengkung ke atas saat melihat penjaga yang mengelilinginya, dia tersenyum ketika berkata, Xia Cuksue, aku kecewa dengan ketulusan keluarga Xia. Mo Sangfei, aku melakukan semua ini untuk kebaikanmu sendiri, kamu terlalu memberontak. Xia Cuksue tersenyum, dia kemudian mengeluarkan perintah kepada semua orang, memerintahkan mereka untuk mendekati Mo Sangfei. Putri kecil tidak akan pernah menikahimu. Untuk mencegah penderitaanmu di masa depan, aku pikir lebih baik aku membiarkanmu menikahi gadis pelayanku. Di negara angin melayang, kamu hanya cukup baik untuk seorang gadis pelayan. Mungkin kamu membenciku sekarang, tetapi setelah beberapa tahun, kamu akan mengerti mengapa aku memilih untuk melakukan ini hari ini. Pada saat itu kamu pasti akan berterima kasih kepadaku. Mencoba melarikan diri, aku khawatir dia tidak akan memiliki kesempatan. Aku telah mengungkapkan sifat asliku di depan pria ini, jadi tidak peduli apa, aku tidak akan membiarkan dia pergi.
Pada saat itu, beberapa penjaga keluarga Xia terlempar ke dalam ruangan. Tubuh mereka mendarat dengan keras di tanah. Di bawah cahaya pagi, kilatan jubah hijau berkibar melawan angin lembut, saat sosok perlahan memasuki aula. Berdiri di samping wanita berbaju hijau adalah seorang gadis muda berjubah merah muda. Dia memperhatikan Mo Sang Fei yang dikelilingi oleh para penjaga segera dan buru-buru bergegas ke arahnya. "Kakak Mo, apakah kamu baik-baik saja?" Setelah dia selesai berbicara, dia kemudian berbalik menghadap Xia Cuksue dengan ekspresi sedih dan kecewa. "Xia Cuksue, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan menjadi seperti ini. Aku selalu mempercayaimu, tapi apa yang kamu lakukan? Kamu memaksa kakakmu untuk menikahi seorang gadis pelayan dan mengklaim bahwa kakakmu hanya cocok untuk menikahi gadis pelayanmu. Jika kakakmu menolak untuk mematuhi, kamu akan memenjarakannya. Mungkinkah kebaikan dan kasih karuniamu hanya untuk pertunjukan? Berapa banyak dari kata-kata yang kamu ucapkan kepadaku yang benar-benar dapat aku percayai?" Putri kecil merasa sangat sedih, jika Guru Oyun tidak menyeretnya ke sini untuk mencari Mo Sang Fei. Mungkin dia tidak akan pernah melihat sisi sifat asli Xia Cuksue ini. "Putri kecil, aku..." Ekspresi Xia Cuksue berubah drastis. Dia tidak pernah mengantisipasi bahwa putri kecil akan tiba saat ini. "Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi." Mata putri kecil dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. "Sebelumnya kamu telah menuduh Dokter Suci sebagai pembunuh Xia Ruoyun. Aku telah membelamu saat itu, berpikir bahwa kamu hanya salah memahami niat Dokter Suci. Namun sekarang aku memikirkannya, kamu tidak salah paham sama sekali. Mungkin dunia tidak mengetahui hal ini, tetapi sebagai nona dari keluarga Xia, bagaimana mungkin kamu tidak tahu bahwa Dokter Suci adalah Tuan Xia Ruoyun? Mengapa tuannya membunuh muridnya sendiri?" Hati Xia Cuksue bergetar hebat saat wajahnya yang cantik menjadi pucat. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Guru Oyun. Pada saat itu semua penghinaan yang pernah dia alami muncul di benaknya, menyebabkan niat membunuh di dalam tubuhnya menebal. "Guru Oyun, dendam apa yang kamu miliki terhadapku? Mengapa kamu harus membuat hidupku sulit setiap saat?" "Betul sekali, itu selalu karena wanita ini sehingga tidak ada hal baik yang terjadi padaku. Jika bukan karena dia, putri kecil tidak akan pernah datang ke sini." Karena mereka semua ada di sini, mereka seharusnya tidak berpikir untuk pergi. Tiba-tiba suara dingin terdengar dari belakang kerumunan. Xia Cuksue mengangkat kepalanya, dan ketika dia melihat pria parubaya berjalan ke arah mereka di bawah sinar matahari, ekspresinya menjadi sangat gembira. "Ayah." Xia Ming memandang Xia Cuksue tetapi tidak banyak bicara. Tatapan jahatnya jatuh pada Guru Oyun, dan seringai terbentuk di wajahnya. "Guru Oyun, pria itu tidak ikut denganmu kali ini. Kamu berani masuk perangkap tanpa dia di sisimu. Bicaralah sekarang, di mana Lu Chen? Jika kamu memberitahuku, mungkin aku akan membiarkanmu mati dengan mayat utuh."
Guru Woyun mengangkat sudut bibirnya dan mengangkat bahunya. Apakah kamu mencoba membungkam seseorang dengan membunuh mereka? Siaming tertawa gila dan tawanya dipenuhi dengan niat membunuh yang haus darah. Itu benar, aku akan membunuh kalian semua. Meskipun tidak ada yang akan mempercayaimu jika kamu memberitahu dunia tentang keluarga Xia, anjing kaisar di negara angin melayang itu agak merepotkan. Aku tidak ingin memprovokasi tertinggi bela diri sekarang, jadi aku hanya bisa membungkam kalian semua dengan membunuh kalian. Ketika dia mendengar Siaming menghina ayahnya dengan memanggilnya anjing kaisar, wajah putri kecil dipenuhi amarah. Dia tidak pernah menyangka bahwa kepura-puraan keluarga Xia telah berjalan begitu dalam. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia juga tidak akan mempercayainya. Siaming yang mulia sebenarnya adalah penjahat munafik. Siaming, jika kamu membunuh kami, ayah kekaisaranku akan mengetahui kebenarannya. Ketika saat itu tiba, apakah kamu pikir kamu dapat melarikan diri? Putri kecil menggigit bibirnya dan menatap Siaming dengan penuh kebencian. Yang terpenting, dia kecewa dengan sifat asli orang-orang ini. Juga, jika mereka semua benar-benar munafik, siapa yang bertanggung jawab atas kematian Xia Ruoyun? Dia bertanya-tanya. Tiba-tiba, sebuah kemungkinan muncul di hati putri kecil. Dia dengan cepat menutup mulutnya saat hatinya mulai bergetar. Seharusnya tidak mungkin, bahkan harimau ganas tidak akan memakan anaknya sendiri. Tidak peduli seberapa kejamnya Siaming, dia tidak mungkin menjadi pembunuh Xia Ruoyun. Aku pasti terlalu banyak menganalisis. Siaming mencibir dengan dingin ketika dia menatap dengan jijik pada putri kecil. Apakah kamu pikir aku benar-benar takut pada kaisar bajingan dari negara angin melayang itu? Aku hanya menemukan dia sedikit merepotkan. Mendengar ini Guru Woyun berpikir keras, di mata dunia, Siaming hanya memiliki satu kartu truf dalam bentuk tertinggi jin, namun dalam banyak kasus, tertinggi bela diri dengan peringkat yang sama tidak akan pernah bertarung satu sama lain. Kalau tidak, tidak ada pemenang yang bisa ditentukan bahkan jika mereka telah bertarung selama 3 hari 3 malam. Oleh karena itu, bagi Siaming untuk mengatakan hal seperti itu juga berarti bahwa keluarga Xia memiliki kartu truf tersembunyi lainnya. Siaming. Mo Sangfei dengan cepat menghentikan putri kecil yang akan bergegas ke depan untuk membahas masalah ini dengan Siaming. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Masalah ini bukan urusan putri kecil atau Nona Gu, biarkan mereka pergi. Aku tidak akan mengeluh bahkan jika kamu membunuhku. Kakakmu. Putri kecil cemas sekarang dan dia buru-buru menimpali. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian, selain itu tidak peduli seberapa kuat Siaming, dia hanya mengandalkan kekuatan tertinggi jin. Karena tertinggi jin tidak ada di sini saat ini, kita mungkin memiliki kesempatan untuk keluar dari pengepungan ini hidup-hidup. Mendengar ini Siaming tertawa dingin seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon lucu yang monumental. Putri kecil, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu bisa kabur dari sini?
Aku lebih dari cukup untuk membunuh kalian bertiga di sini. Adapun kamu, Mo Sang Fei, aku tidak akan mengampuni hidupmu. Aku juga tidak akan menyelamatkan nyawa para wanita. Dalam sekejap Xiaming menyerang Mo Sang Fei seperti pisau tajam. Sebuah pedang tiba-tiba muncul di tangannya, dan cahaya dingin melintas di matanya saat dia menembak ke arah leher Mo Sang Fei. Seluruh wajah Xia Cuksue terpampang seringai. Dia melipat tangannya di dada dan berdiri di samping, saat dia menatap dingin pada Mo Sang Fei yang akan mati oleh pedang Xiaming. Pada saat yang sama, sosok berjubah hijau melintas dan muncul di depan Mo Sang Fei. Rambutnya yang hitam dan halus berkibar lembut tertiup angin. Wanita berbaju hijau, yang berdiri kokoh di depan Mo Sang Fei, mengangkat tangannya dan menahan pedang Xiaming. Itu benar, dia hanya membutuhkan satu tangan untuk menghentikan pedang Xiaming. Xia Cuksue melebarkan matanya yang indah saat dia menatap Gu Ruoyun dengan kaget. Ini kemudian diikuti oleh gelombang kepanikan dan wajahnya menjadi sangat pucat. Sebuah kesalahan? Ini pasti kesalahan. Ayah telah menghadapi banyak keadaan yang menguntungkan selama bertahun-tahun dan telah menembus pangkat kehormatan bela diri tingkat rendah. Tetapi orang ini berani menangkap pedang kehormatan bela diri dengan tangan kosong. Energi dari pedang saja sudah cukup untuk memotongnya. Namun dia tidak hanya berhasil menangkapnya, dia tampaknya tidak terluka. Aku sangat suka melihat bagaimana kamu akan membuat kami tetap tinggal. Bibir Gu Ruoyun melengkung menjadi senyuman. Aura dari tubuhnya kemudian keluar dari ujung pedangnya, dengan benturan keras. Tubuh Xiaming terlempar ke belakang, dia memuntahkan seteguk darah dan memelototi Gu Ruoyun dengan ekspresi jelek di wajahnya. Tiba-tiba, dia terkekeh pelan dan senyumnya berubah menjadi sangat jahat. Gu Ruoyun, aku tidak bisa menyangkal bahwa kamu memang jenius. Bagi seseorang untuk dapat mencapai peringkat kehormatan bela diri tingkat menengah di usia yang begitu muda, kamu dapat dianggap memiliki kemungkinan tak terbatas. Sayangnya kamu telah meremehkan musuhmu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tertinggi Jin adalah satu-satunya pelindung keluarga Xia? Biarkan aku memberitahumu, karena kamu telah melangkah ke tempat ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Selain perlindungan tertinggi Jin, keluarga Xia memiliki kartu truf lain yang tidak diketahui dunia. Kartu truf itu adalah Vermilion Bird Ilahi. Kakak Gu. Putri kecil menarik jubah Gu Ruoyun dan bertanya. Agar Xiaming membuat pernyataan yang begitu berani, dia harus memiliki kartu truf lain di tangannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Gu Ruoyun tersenyum acuh tak acuh. Jadi apa? Tidak peduli berapa banyak kartu truf yang dia miliki, aku akan menghancurkan semuanya. Karena aku sudah berani datang ke sini, kita pasti bisa pergi. Aku ingin melihat siapa yang akan menghentikanku. Aura kuat meledak dari keberadaan Gu Ruoyun. Jubah hijaunya berkibar meskipun udaranya hening. Matanya yang jernih dan dingin tetap tenang, sama sekali mengabaikan ancaman Xiaming. Gu Ruoyun, kamu terlalu sombong. Aku akan membuatmu menyesal sekarang. Ekspresi Xiaming menjadi lebih buruk.
Dia mengejek dengan dingin sebelum dia berbalik menghadap langit di halaman belakang. Dia kemudian menyatukan tinjunya dan membungkuk dengan hormat. Tuanku, tolong tunjukkan dirimu dan beri kami bantuan. Tuan Vermilion tidak ingin dunia mengetahui keberadaannya, sehingga bahkan di keluarga Xia, tidak banyak yang melihatnya secara langsung. Inilah sebabnya mengapa Xiaming tidak mengungkapkan nama terhormatnya. Dia percaya bahwa Tuan Vermilion akan tahu bahwa dia memanggilnya. Kesunyian, seluruh halaman diam. Ekspresi Xiaming perlahan berubah. Dia tampaknya memperhatikan pandangan menghina di sekelilingnya, dan berseru sekali lagi. Tuanku, apakah kamu tidak ingin kami membantumu dalam mencari beberapa orang? Silahkan keluar sekarang dan bantu aku membunuh orang-orang ini. Suaranya bisa terdengar di seluruh langit, tapi tetap saja, itu tidak mendapat tanggapan. Mo Sangfei tertawa dingin dan mencibir mengejek. Xiaming, berhenti bersikap sok. Apakah kamu berpikir bahwa ini akan membuat kami takut? Apa kartu truf yang kamu miliki? Itu bahkan tidak ada. Tutup mulutmu. Ekspresi Xiaming pucat karena marah. Dia kemudian meraung marah. Selama bertahun-tahun kamu telah makan dan minum di keluarga Xia, namun kamu tidak hanya tidak memahami timbal balik, kamu membantu orang luar untuk menindas keluarga Xia. Kamu tidak tahu berterima kasih, aku telah membesarkanmu dengan sia-sia. Kilatan dingin melintas di sudut mata Mo Sangfei, saat ekspresi mencemoohnya semakin dalam. Membesarkanku dengan sia-sia? 6 tahun? Aku telah menjadi pengawal keluarga Xia selama 6 tahun, namun aku tidak pernah menerima satu pun koin emas. Namun mengingat kebaikan keluarga Xia dalam menawarkanku tempat tinggal, aku telah menjadi pengawalmu selama 6 tahun tanpa kompensasi. Sekarang kamu mengatakan bahwa kamu telah membesarkanku dengan sia-sia. Aku telah membalas kebaikan keluarga Xia selama 6 tahun ini, jadi mulai sekarang kita seimbang. Kamu. Xiaming memelototi Mo Sangfei dengan dingin. Mo Sangfei, kamu bajingan kecil, suatu hari kamu akan menderita kematian yang mengerikan. Tepat saat dia berbicara, sebuah tangan terlempar ke arahnya, dan dampaknya membuat Xiaming terbang menyingkir. Guru Oyun mengangkat sudut bibirnya saat dia dengan lembut memijat tangannya, dan bertanya dengan tenang. Xiaming, jika kalian tidak dapat menemukan orang yang seharusnya membantumu, mari kita pergi. Kalau tidak, aku tidak keberatan membiarkan darah keluarga Xia mengalir ke sungai hari ini. Mata Xiaming menjadi gelap, tetapi pada akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Biarkan mereka pergi." "Ya Tuan." Mendengar perintahnya, cincin penjaga berpisah, menciptakan jalan. Mo Sangfei, aku ingin kamu mengikuti putri kecil kembali ke istana kekaisaran. Guru Oyun melirik Mo Sangfei dan menambahkan, dan jangan menginjakan kaki di rumah keluarga Xia lagi. Aku mengerti. Mo Sangfei mengangguk. Dia tahu bahwa jika Guru Oyun tidak tiba tepat waktu hari ini, dia tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini.
Bukan masalah besar baginya jika dia akhirnya terjebak di sini, tetapi yang membuatnya panik adalah dia tidak akan pernah bisa melihat putri kecil lagi. Xiaming, aku akan memberimu kejutan dalam beberapa hari nanti. Tanpa sepatah kata pun, Guru Woyun kemudian berbalik dan pergi. Ayah. Ketika Guru Woyun dan yang lainnya telah pergi, Xia Cuksue dengan cepat melangkah maju dan membantu Xiaming berdiri. Dia mengerutkan kening dan bertanya. Apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Xiaming mencibir dengan dingin dan menjawab dengan kesal. Apalagi yang harus kita lakukan? Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Tuan. Aku sudah memanggilnya 2 kali tetapi dia tidak muncul. Bagaimana aku bisa menghentikan orang-orang ini sendirian? Karena itu masalahnya, sebaiknya kita biarkan mereka pergi. Bagaimana jika masalah ini sampai ke telinga Kaisar Negara Angin Melayang? Ini salahmu karena menyebabkan kekacauan ini. Xiaming berbalik dan memelototi Xia Cuksue, dan tatapan tajam melintas di matanya. Apakah ini akan terjadi jika kamu tidak mencoba memaksa Mo Sang Fei untuk menikahi gadis pelayan pribadimu? Aku tahu kebencian yang kamu rasakan terhadap Mo Sang Fei karena dia adalah anggota keluarga Mo. Kamu membenci Xia Ruoyun. Secara alami kamu juga tidak akan menyukainya. Tetapi apakah kamu pernah mempertimbangkan seberapa jeniusnya Mo Sang Fei? Aku telah berencana untuk menggunakannya untuk mengamankan aliansi pernikahan dan menciptakan manfaat bagi keluarga Xia. Namun kamu ingin menikahkannya dengan seorang gadis pelayan kecil. Meskipun aku juga tidak menyukai Mo Sang Fei, berdasarkan kekuatannya, seorang gadis pelayan tentu saja tidak cukup baik untuknya. Putriku selalu pintar dan cerdas. Kapan dia menjadi begitu bodoh? Xia Cuksue dengan lembut menurunkan kelopak matanya, menyembunyikan cahaya dingin di matanya. Jika bukan karena perlakuan menghina tertinggi Jin terhadapku, aku tidak akan melampiaskan kebencianku untuk Xia Ruoyun di kepala Mo Sang Fei. Ayah, aku minta maaf. Aku tahu bahwa aku telah melakukan kesalahan. Dia menarik napas dalam-dalam memikirkan hal ini dan mengangkat pandangannya. Namun kita telah memprovokasi Guru Woyun kali ini, jadi dia pasti tidak akan melepaskan Lu Chen sekarang. Oleh karena itu, pernikahan antara Lu Chen dan aku. Tidak. Xiaming menggelengkan kepalanya. Kamu harus menikahi Lu Chen. Hati Xia Cuksue bergetar hebat dan wajahnya yang cantik menjadi seputih kain. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan perlahan memantapkan hatinya yang gemetar. Ya, aku mengerti. Dia tahu bahwa apapun yang dia katakan sekarang tidak akan ada gunanya. Hanya karena Xiaming telah memanjakannya selama bertahun-tahun, bukan berarti dia benar-benar tulus. Dia telah memperlakukannya dengan baik karena bakat dan kekuatannya. Selain itu dia juga adalah tuan sejati dari pagoda ilahi kuno. Dia telah lama melihat melalui niatnya yang sebenarnya bertahun-tahun yang lalu. Suer. Ketika dia melihat bagaimana Xia Cuksue akhirnya setuju untuk menikahi Lu Chen, ekspresi wajah Xiaming berubah menjadi lebih baik. Aku akan mengunjungi Tuan Vermilion Bird sebentar. Jika kamu tidak punya urusan lain,
Pergi dan temani ibumu. Dia tidak menyayangkan Xia Cuksue melihat lagi, saat dia berubah menjadi hembusan angin dan menghilang. Setelah sosoknya telah menghilang sepenuhnya, Xia Cuksue kemudian berjalan menuju halaman belakang dengan cara yang kacau balau. Dia begitu bingung sehingga dia masih belum sadar bahkan ketika dia telah mencapai pintu kamar tidur. Tepat ketika dia hendak mendorong pintu, dia mendengar suara datang dari balik pintu. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah aku sudah memberitahumu? Kamu tidak boleh menunjukkan dirimu di tempat ini selamanya. Bagaimana jika orang lain mengetahui bahwa aku telah membuatmu mengatakan hal-hal itu bertahun-tahun yang lalu? Suara itu tajam dan gugup, menyebabkan jari Xia Cuksue, yang hendak mendorong pintu membeku di tempatnya. Kesan ibunya selalu menjadi salah satu wanita yang sederhana, anggun, lembut, dan berbudi luhur. Dia tidak pernah berpikir bahwa ibunya akan terdengar begitu melengking. Tetapi yang lebih sulit dipercaya, ada seorang pria di kamar ibunya. Lebih jauh lagi, hubungan yang dia miliki dengan pria itu tampaknya sedikit tidak biasa. Nana, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Aku kebetulan lewat, jadi aku hanya ingin mengunjungimu. Selain itu selama tahun itu aku telah menyerah pada posisiku sebagai peramal demi kamu. Apakah kamu benar-benar tidak merindukan kasih sayang lamaku? Kata-kata itu menghantam Xia Cuksue seperti sambaran petir pada hari yang cerah, menyebabkan dia mundur beberapa langkah ke belakang saat wajahnya yang sudah pucat menjadi lebih pucat. Dia tidak bisa mempercayainya, ibunya, yang merupakan kekasih masa kecil ayahnya, berselingkuh dengan pria lain. Tianxing, keluar. Bagaimana jika Xiaming mengetahuinya? Kita akan selesai. Di dalam ruangan, ekspresi Qiyuna penuh dengan kepanikan, saat dia dengan cepat mencoba mendorong peramal keluar dari pintu. Peramal, bagaimanapun, mengulurkan tangan dan memegang tangannya erat-erat dengan kehangatan dan kasih sayang di matanya. Nana, jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun tahu tentang kita, dan aku tidak akan menghancurkan hubungan antara kalian berdua. Selain itu, selain untuk melihatmu, tujuanku datang ke sini juga karena aku ingin melihat putri kita. Di masa lalu aku telah membangun kebohongan seperti itu untuk mencegah putri kita disalahgunakan di keluarga Xia. Sayangnya lelaki tua dari keluarga Xia itu sama sekali tidak percaya pada kata-kataku, dan bahkan mengirim anak buahnya untuk menyelidikiku secara diam-diam. Karena itu aku tidak punya pilihan selain melarikan diri ke negara asing. Aku berpikir bahwa aku dapat kembali ke tempat ini setelah kematiannya, namun kamu terus berusaha mendorongku keluar dari pintu. Nana, apakah aku telah kehilangan kegunaanku untukmu sehingga aku bahkan tidak bisa melihatmu lagi? Ekspresi Qiyuna menjadi sangat pucat. Tahun itu, ketika tuan tua dari keluarga Xia masih hidup, dia adalah seorang kultivator yang setara dengan tertinggi jin. Oleh karena itu dia telah meyakinkan Tianxing sang peramal untuk melarikan diri ke negara asing,
namun tidak ada yang mengharapkan Tuan Xia tua akhirnya mati karena penyakit aneh, meskipun upaya terbaik mereka untuk menyembuhkannya. Karena Tuan Xia tua tidak lagi bersama keluarga Xia, mereka ditinggalkan bersama Xia Ming yang merupakan seorang kultivator ahli yang tidak kompeten. Namun keluarga Xia sekarang mendapat bantuan tertinggi jin, mereka juga memiliki binatang ilahi yang menakutkan, Vermilion Bird, oleh karena itu, Qiyuna tidak berani membiarkan Xia Ming menemukan kebenaran sampai sekarang. Tianxing, aku mohon, tolong jangan tunjukkan wajahmu lagi, aku. Tiba-tiba pintu kamar terbuka dan ekspresi Qiyuna berubah. Raut wajahnya berubah ketika dia melihat wanita berpakaian putih di ambang pintu. Dia bertanya dengan suara gemetar. Suer, apa yang kamu lakukan di sini? Xia Cuksue tertawa dingin dan memelototi pasangan berzinah di ruangan itu. Jika aku tidak ada di sini, aku tidak akan mendengar percakapan kalian. Ibu, tidakkah kamu merasa bahwa kamu menjijikkan? Untuk bisa melakukan hal seperti itu, kamu hanyalah pelacur. Suer. Peramal masih sedikit terkejut dengan penampilan Xia Cuksue. Ketika dia mendengar kata-katanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah itu cara untuk berbicara dengan ibumu? Tidakkah kamu tahu berapa banyak kesulitan yang harus dia tanggung selama bertahun-tahun demi kamu? Tutup mulutmu. Xia Cuksue memelototinya dengan sengit. Segera keluar, aku ingin kamu meninggalkan rumah keluarga Xia sekarang. Suer. Qiyuna ternganga ketika dia mencoba untuk berbicara, tetapi ketika dia melihat kebencian di mata putrinya, dia merasa seolah-olah sepanci air dingin baru saja dituangkan ke hatinya, menyebabkan rasa dingin yang menusuk ke seluruh tubuhnya. Maaf, tahun itu ayahmu yang pertama kali melanggar janjinya. Dia telah membuangku demi mendapatkan gelar Tuan Muda Xia dan menggunakan segala macam skema untuk mendapatkan hati nonamu. Aku membencinya karena itu, aku kemudian kebetulan bertemu peramal Tianxing, dan karena itu, kami menjalin hubungan. Namun aku tetap mencintai ayahmu. Oleh karena itu ketika dia bersedia menerimaku sebagai selirnya, aku benar-benar senang. Aku hanya mengerti situasi ketika aku tiba di rumah keluarga Xia, bahwa pelacur itu adalah tuan sejati dari keluarga Xia, dan aku hanya selir belaka. Saat Qiyuna berbicara, tatapan penuh kebencian melintas di matanya. Bahkan Tuan Tua Xia hanya mengenali satu menantu perempuan, dia akan selalu mengarahkan Xia Ming ke kamar tidur pelacur itu di tengah malam. Aku tidak mau dibiarkan dingin, jadi aku sekali lagi berselingkuh dengan peramal Tianxing. Setelah itu, aku mengandungmu. Tahun itu Xia Ming yang membuat desain besar untuk Nona Mo untuk melindungi posisinya. Namun Qiyuna tidak pernah menyalahkan Xia Ming untuk itu. Dia adalah pria yang dicintainya, jadi bagaimana dia bisa tahan bahkan untuk menyalahkannya? Semua yang dia lakukan benar, dan orang lain yang salah. Jika bukan karena Tuan Xia tua dan pelacur dari keluarga Mo itu dia akan menjadi nyonya muda yang sah dari keluarga Xia. Itu karena Tuan Xia yang tua telah menyatakan,
bahwa siapapun yang berhasil mendapatkan Nona Mo akan menjadi tuan muda dari keluarga Xia, sehingga pria yang dicintainya telah melepaskannya. Tidak. Xia Cuksue menggelengkan kepalanya dan tersandung beberapa langkah ke belakang. Aku bukan putri pria ini, aku adalah darah daging dari keluarga Xia, jadi bagaimana mungkin aku menjadi putrinya? Aku tidak percaya, aku tidak akan pernah percaya omong kosongmu yang mengoceh. Suer. Tatapan Tianxing menjadi gelap dan dia berbicara dengan suara tegas. Jika kamu bukan putriku, mengapa aku memberi dunia ramalan itu? Ramalan apa itu dari bintang-bintang? Meskipun aku adalah peramal, aku tidak memiliki kemampuan itu dan ramalan itu dibuat semata-mata demi kamu. Selama keluarga Xia percaya bahwa kamu adalah tuan dari pagoda ilahi kuno, dan bahwa Xia Ruoyun adalah perwujudan dari bencana, kamu akan menggantikannya sebagai nona sulung sejati. Apa? Xia Cuksue tercengang, dia menatap peramal Tianxing dan berseru. Apa yang baru saja kamu katakan? Apakah kamu mengatakan bahwa ramalan yang kamu buat yang menyatakan bahwa aku adalah tuan dari pagoda ilahi kuno, adalah untuk satu-satunya tujuan membantuku mendapatkan posisiku? Itu benar. Peramal Tianxing mengangguk. Sebenarnya kamu bukan penguasa pagoda ilahi kuno dan Xia Ruoyun bukanlah perwujudan bencana. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Sayangnya Tuan Xia Tua tidak tertipu oleh kata-kataku dan masih memberikan pagoda ilahi kuno kepada Xia Ruoyun. Jika kamu benar-benar ditakdirkan untuk pagoda ilahi kuno, itu tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Itu juga membuktikan bahwa pernyataan Xia Cuksue sebagai tuan sejati dari pagoda ilahi kuno dibuat untuk murni membantu Xia Cuksue. Namun wahyu ini seperti sambaran petir di langit yang cerah, dan membuat Xia Cuksue menjadi gila. Kamu berbohong, kalian berdua berbohong. Aku adalah tuan sejati dari pagoda ilahi kuno. Aku adalah wanita paling luar biasa di dunia. Apa haknya Xia Ruoyun untuk mencuri milikku? Pagoda ilahi kuno seharusnya menjadi milikku. Xia Cuksue mencengkeram kepalanya dengan erat di tangannya dan berjongkok di tanah. Tubuhnya dengan lembut bergetar saat air mata mengalir tanpa suara dari matanya. Ketika dia mengetahui bahwa dia telah menjadi orang yang tidak berguna, dia tidak menjadi begitu putus asa, karena pada akhirnya dia percaya bahwa selama dia mendapatkan pagoda ilahi kuno dia akan memiliki kesempatan untuk memulihkan dirinya sendiri. Namun apakah orang-orang ini sekarang mengatakan kepadanya bahwa ramalan itu salah? Suer. Qiyuna menghampirinya dan memeluk wanita itu di tanah dengan erat di tangannya. Semua yang baru saja dia katakan adalah benar. Aku telah memintanya untuk menyebarkan kata-kata itu juga. Kalau tidak, kamu hanya akan tetap sebagai putri selir kecil. Status apa yang akan kamu miliki dalam keluarga Xia? Selain itu, jika aku tidak melakukannya, apakah menurutmu Xia Ming akan membunuh Xia Ruoyun dan ibunya? Tubuh Xia Cuksue bergetar, dia perlahan-lahan menurunkan tangannya dan mengangkat wajahnya yang berlinang air mata sebelum berbicara dengan suara sedih. Ibu, bagaimana jika ayah tahu tentang ini? Setelah bertahun-tahun apakah kamu tidak mengerti seperti apa dia?
Jika dia mengetahui kebenarannya, dia tidak akan mengampuni kita. Orang yang kejam dan tidak berperasaan seperti Siaming tidak akan pernah bersikap lunak terhadap mereka hanya karena cintanya pada ibunya. Yang paling penting, setelah bertahun-tahun, bahkan kasih sayang yang terdalam akan memburuk. Perlakuannya yang luar biasa terhadap mereka di masa lalu, bukankah itu semua karena dia? Xia Cuksue adalah tuan sejati dari pagoda ilahi kuno. Jika dia tahu bahwa ini semua bohong, mengetahui Siaming, dia tidak akan pernah membiarkan mereka lolos begitu saja. Suer. Hati Qiyuna bergetar saat dia menatap wajah Xia Cuksue yang berlinang air mata. Dia dengan lembut menutup matanya sebelum perlahan membukanya lagi. Tatapannya dipenuhi dengan tekad saat dia berseru. Jangan khawatir, dia tidak akan pernah tahu tentang ini dalam hidup ini. Kamu masih nona sulung yang tinggi dan perkasa dari keluarga Xia. Tidak ada yang bisa memperlakukanmu dengan tidak hormat. Siapapun yang mengancammu, aku akan mengurusnya untukmu. Xia Cuksue mengerutkan bibirnya. Pada tahap ini, dia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa dia katakan karena itu tidak akan berguna. Dia hanya bisa memikirkan bagaimana merahasiakan ini. Kamu harus pergi. Dia berdiri dengan punggung menghadap peramal Tianxing dan berbicara dengan suara dingin. Aku tidak ingin melihatmu dan aku tidak akan pernah mengakuimu sebagai ayahku. Aku hanya punya satu ayah, Siaming. Aku adalah darah daging dari keluarga Xia dan aku tidak berhubungan denganmu dengan cara apapun. Kamu harus pergi sekarang atau aku akan menangkap dan menghukummu karena melanggar dan masuk. Peramal Tianxing melirik Xia Cuksue dan menghela nafas. Dia ingin berbicara tetapi menghentikan dirinya sendiri. Pada akhirnya dia berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Suer. Qiyuna dengan lembut menurunkan kelopak matanya dan memeluk tubuh gemetar Xia Cuksue dengan erat. Cahaya jahat melintas di matanya. Jika kamu tidak menyukainya, aku dapat mengirim seseorang untuk membunuhnya. Xia Cuksue menggigil saat dia menatap kaget pada ekspresi kejam Qiyuna. Selama ini dia mendapat kesan bahwa ayahnya adalah orang yang kejam dan tanpa ampun sementara ibunya akan selalu hangat lembut dan anggun. Dia tidak pernah berpikir bahwa wanita ini akan memiliki hati yang jahat juga. Peramal Tianxing memiliki lebih dari sekadar hubungan intim dengannya. Dia bahkan telah membantunya dalam banyak hal. Sekarang demi kepentingan pribadinya, dia akan membunuhnya. Rasa dingin sedingin es muncul dari ujung jari kaki Xia Cuksue ke dalam hatinya. Tubuhnya menggigil karena sensasi itu. Dia tidak bisa merasakan sedikit pun kehangatan sama sekali. Ayah menghargai kepentingan pribadinya di atas segalanya. Ibu juga sama. Mengapa aku tidak memiliki satupun kerabat yang normal? Meskipun ibu terus mengklaim bahwa ini semua untukku, sebenarnya wanita ini hanya melakukan semua ini demi dirinya sendiri. Xia Cuksue menarik napas dalam-dalam memikirkan hal ini. Sepertinya dia harus membuat beberapa keputusan untuk dirinya sendiri sesegera mungkin. Jika tidak, begitu kegunaannya habis, dia mungkin akan berakhir seperti Xia Ruoyun dan Peramal Tianxing. Ibu, aku merasa sedikit lelah. Xia Cuksue menenangkan gejolak di hatinya dan tersenyum.
Mengenai peramal Tianxing, aku akan menyerahkan keputusan padamu ibu. Ayah tidak boleh mengetahui tentang ini, jika tidak, kita berdua sudah selesai. Baiklah. Qiyuna tersenyum lembut. Kamu istirahat dulu, aku akan memastikan peramal Tianxing menghilang dalam beberapa hari. Kehadirannya di bumi ini terlalu berbahaya. Begitu dia mati, tidak ada yang akan tahu tentang rahasia ini. Xia Cuksue menatap Qiyuna untuk terakhir kalinya sebelum dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Oleh karena itu, dia tidak melihat bahwa ketika dia berbalik, ekspresi lembut Qiyuna langsung tenggelam. Pikiran di matanya adalah misteri bagi dunia.